Selamat siang, untuk Pak Ahmad. Kelompok kami akan menjelaskan produk artificial intelligence kami. Kelompok kami beranggotakan Jericho Santiago Salut, Yonatan Habib Gunawan, Frederick Budiono, dan Theodorus. Next. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian storyboard-nya. Nah, pertama-tama ada si customer ceritanya lagi buka HP atau main HP gitu. Nah, dia nggak sengaja melihat iklan dari produk kami. Nah, setelah itu dia iseng dan dia tertarik gitu sama produk kami. Nah, setelah itu si customer-nya menelpon ke customer service kami. Nah, si customer service kami menjelaskan produk dan meminta data lengkap seperti data diri dan alamat rumah si customer ini. Next. Nah, setelah dimintai data diri dan alamat customer-nya, nah, dari kitanya atau tim ahli kami melakukan pengetesan produk. Nah, setelah pengetesan produk dilakukan, jika hasilnya device sudah sesuai atau sudah layak untuk diedarkan, maka kita langsung mengirimkan produk kami ke customer tersebut. Nah, setelah produk datang, tim ahli kami akan membantu untuk penginstalan device tersebut pada kendaraan si customer. Next. Nah, setelah penginstalan, device kita akan tim ahli kita akan melakukan pengetesan pada device tersebut. Jika device tersebut layak dipakai atau sudah berjalan sesuai dengan standarisasi dari kaminya, maka device dianggap sudah berhasil untuk penginstalannya pada kendaraan si customer. Nah, setelah penginstalan berhasil, dari tim ahli atau dari kaminya akan memberikan bon pembayaran. Nah, setelah si customer melakukan pembayaran, next. Nah, udah selesai nih kesepakatannya dari kita ke customer. Nah, untuk contoh ini kita mengambil contoh si customer ini lagi pengen party nih. Nah, 2 hari setelahnya customer ini pengen party nih. Nah, nggak sengaja atau emang sengaja si customer itu lagi di party itu lagi mabok, dia lagi banyak minum gitu. Nah, pulang-pulang device kami akan melakukan pengetesan. Contohnya seperti ini. Nah, pertama si customer tersebut harus masuk mobil, terus mobilnya harus dinyalakan karena device kami tergantung pada mobil yang udah dinyalakan atau belum. Nah, saat melakukan pengetesan device kami, jika gagal dalam melakukan pengetesan atau hasilnya resultnya gagal, maka orang terdekat yang sudah diisi data dirinya sebelumnya akan dihubungi. Lalu si orang terdekat tersebut diberi pilihan untuk menjemput si customer ini. Apakah pengen jemput si customer atau dipanggilin Grab atau Gojek gitu untuk pulang. Oke, next. Nah, jika produk kami berhasil melakukan pengetesan, maka kendaraan siap digunakan atau bisa dikendarai. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Theodorus. Oke, untuk desain sprintnya pada hari pertama itu kami melakukan riset dan survei pada orang. Dan untuk hari kedua kami meningkatkan kualitas sketsa secara detail dari barang yang ingin kami jual. Dan untuk hari ketiga kami mulai menentukan storyboard seperti yang tadi dijelaskan oleh Jonathan.
Dan setelah itu pada hari keempat kami melakukan tes pada prototipe yang sudah kami lakukan pada aplikasi yang sudah kami buat. Dan untuk hari kelima kami langsung melakukan tes kepada user atau pembeli dari barang yang kami jual. Oke. Ya, ini adalah solution sketch kami. Dari sini bisa lihat kalau produk kami itu memiliki bentuk yang cukup kecil, portable, dan juga beratnya enteng, yang kemudian bisa dipasang pada spion tengah mobil. Biasanya produk kami akan diinstal oleh tim ahli kami. Jadi pengguna nanti pada saat proses install ada datang tim ahli kami yang akan membantu dalam proses instalasinya. Pada produk kami ada terdapat kamera atau sensor yang akan kemudian digunakan untuk bisa mendeteksi keadaan oleh driver tersebut. Jika terdapat tanda-tanda yang kurang baik atau mungkin drivernya mungkin ada tanda-tanda dia tidak 100% gitu, akan melakukan suatu tes tersebut. Jika driver gagal tes tersebut, maka akan melakukan proses selanjutannya, yaitu adalah untuk mengkontak kenalan driver tersebut yang pernah ditulis pada saat proses instalasinya. Kemudian pada orang yang dikontak tersebut dapat memilih untuk pesan kendaraan online untuk menjemputi drivernya tersebut, atau bisa untuk jemput sendiri. Itu aja untuk solution sketch dari produk kami. Oke, lalu idea profile-nya, what is the idea-nya? Ide kami itu untuk membuat sebuah produk semacam smart kamera gitu, di mana kameranya bisa mendeteksi apakah pengendaranya mabok atau tidak, dengan cara mendeteksi suhu dan melakukan beberapa tes. Nah, lalu tujuannya itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau kemungkinan terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh pengendara yang mabok. Nah, terus what do we do to realize the purpose? Kita membuat suatu device yang akan dipasangkan pada kendaraan untuk mengetes apakah pengendara dalam keadaan mabok atau tidak. Lalu cara kita desain implementasinya, pertama menginstal aplikasi di HP, lalu customer service-nya membantu setup device di mobil pengguna, lalu meminta data full pengguna seperti alamat, nomor HP yang orang terdekatnya, terus lalu device-nya akan bekerja saat mobil dinyalakan, terus device melakukan sober test untuk pengendara. Lalu jika pengendara gagal, maka device menghubungi nomor yang bisa dihubungin. Setelah itu melakukan video call untuk menghubungi pengendara dengan keluarga atau temannya atau orang terdekatnya. Lalu orang terdekatnya tersebut diberi pilihan untuk mau menjemput atau memesan taksi online untuk pengendara dan diberikan lokasinya pengendara tersebut. Nah, lalu untuk value proposition canvas-nya untuk produknya, gain creator-nya ada kita bisa menghubungi nomor orang terdekat, terus mengetahui apakah pengendara aman untuk menyetir atau tidak, lalu produk atau service kami, layanan customer service, lalu pemasangan device, lalu painkillers-nya, menghubungi kontak yang bisa dihubungi secara otomatis ketika gagal sober test, lalu mengirimkan lokasi pengendara secara otomatis. Lalu customer-nya, gains-nya adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Lalu tugas yang akan dilakukan customer adalah menginput data-data tadi itu dan melakukan sober test ketika device-nya nyala. Lalu pains-nya adalah jika nomor yang bisa dihubungi tidak menerima panggilan, maka akan menghubungi atau memesan taksi online atau menghubungi nomor yang bisa dihubungi lainnya. Lalu pain lainnya adalah kemungkinan terjadinya error pada device. Sekiranya itu aja, sekian dan terima kasih.